Kepala Desa Kebandaran Kecamatan Bodeh. Nuwun izin ada 2 pertanyaan. Yang pertama, kiat-kiat apa sih Pak? Atau konsep apa? Atau strategi apa? Atau barangkali Bapak berkenan, amalan-amalan apa yang telah Bapak lakukan sehingga mampu menggerakkan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Pemalang, termasuk potensi keterlibatan peran aktif masyarakat Kabupaten Pemalang, sehingga dalam kurun waktu yang sangat singkat ini Pemalang kembali menemukan kejayaannya, meraih segudang prestasi. Itu Pak yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, izin Bapak, kata guru saya Pak, di balik suami yang hebat, di belakang pasti ada istri yang kuat. Pertanyaannya Bapak, kembali masih ke konsep strategi, bagaimana menjaga istri yang kuat ini secara istiqomah. Karena kami tahu Bapak telah mencurahkan segalanya, waktu, tenaga, pikiran untuk Kabupaten Pemalang. Baik. Yang terakhir, insya Allah, barakallah untuk Bapak beserta keluarga, barokah umurnya, amin, barokah rezekinya, amin, barokah keturunannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tahu strategi, tips, amalan, dan jawaban dari pertanyaan audiens tadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Hanya meraih segudang prestasi. Itu Pak yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, izin Bapak, kata guru saya Pak, di balik suami yang hebat, di belakang pasti ada istri yang kuat. Pertanyaannya Bapak, kembali masih ke konsep strategi, bagaimana menjaga istri yang kuat ini secara istiqomah. Karena kami tahu Bapak telah mencurahkan segalanya, waktu, tenaga, pikiran untuk Kabupaten Pemalang. Baik. Yang terakhir, insya Allah, barakallah untuk Bapak beserta keluarga, barokah umurnya, amin, barokah rezekinya, amin, barokah keturunannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tahu strategi, tips, amalan, dan jawaban dari pertanyaan audiens tadi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami.
Terima kasih pendengar dan juga pemirsa YouTube RRI Semarang. Anda masih bersama kami, Dialog Interaktif Pemalang menuju Indonesia Emas. Yang penasaran, yang menunggu-nunggu bagaimana sebetulnya amalan apa Pak Bupati, strategi apa, kiat-kiat apa, gimana menjaga keutuhan rumah tangga padahal waktunya sudah dicurahkan kepada warga Kabupaten Pemalang. Silahkan Pak Bupati. Matur nuwun Pak Jomol. Ini pertanyaannya pertanyaan luar biasa nih Bu Prof. Tadi yang pertama itu amalan ya. Amalan apa nih amalan? Iya sebenarnya bagaimana kita yang pertama adalah dengan teman-teman itu menyatukan hati dengan semua kepala perangkat daerah beserta jajaran ke bawahnya kita bahwa membangun itu tidak bisa sendirian, dengan kebersamaan baik tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, itu kita adalah satu gitu. Bagaimana dengan melakukan sentuhan-sentuhan kepada seluruh perangkat baik kabupaten, tingkat kecamatan maupun tingkat desa. Kita adalah satu, sehingga dalam kolaborasi dengan kerjasama yang baik pasti tentunya semua akan berjalan yang dengan baik. Tidak mungkin segala sesuatu dilakukan dengan sendiri. Tetapi saya mencoba begini, bahwa segala sesuatu adalah yang pertama adalah manusianya, sumber daya manusianya. Sehingga saya melakukan, kalau manusia yang pertama tadi intelektual. Kalau intelektual itu rata-rata sudah pandai semua itu. Karena setiap manusia itu dititipi sama Allah itu dengan nilai intelijensia questionnya itu kira-kira 110, 120, 130. Kalau Pak B.J. Habibie itu khususon tinggi. Kalau manusia kita segini itu angkanya sekitar itulah. Ya Bung Prof ya. Sekitar 110, 120, 130. Sehingga manusia yang hadir di bumi ini semua sudah dibekali dengan kecerdasan yang luar biasa. Sudah pinter-pinter semuanya. Yang kedua, bagaimana caranya biar hati ini nyambung, gimana caranya biar hati ini nyambung? Karena itu sangat penting. Itu salah satu kesuksesan yang ada itu 80% ditentukan oleh tadi hati emosional dengan spiritual. Intelijensia itu 20% Prof. Itu berdasarkan penelitian. Berdasarkan penelitian kecerdasan intelektual menyumbangkan kesuksesan hanya 20%. Tapi orang sering itu yang terus dikembangkan. Itu yang fokusnya ke situ. Tidak fokus bagaimana mencerdaskan emosional kita, mencerdaskan spiritual kita. Sehingga kita melakukan, saya menyuruh kepada teman-teman OPD, dinas, beserta dengan jajarannya, ayo kita sholat tahajud. Saya melakukan sholat tahajud bareng di setiap Jumat pagi. Itu dalam rangka mengembangkan kecerdasan emosional dan sekaligus kecerdasan spiritual. Betul. Karena yang paling penting adalah sumber daya manusia, Bu. Saya bilang kepada teman-teman, anggaran kabupaten, APBD kabupaten itu dari tahun ke tahun angkanya kira-kira seputaran 2,5 triliun, 2,6 triliun, 2,5 triliun, 2,6 triliun, mungkin sampai 2,7 triliun. Yeah. Tapi kalau manusianya tidak dibekali dengan tadi cerdas intelektual, kalau intelektual sudah pintar-pintar semua, cerdas emosional itu penting sekali, dan cerdas spiritual. Uang yang segitu kalau dikelola sama orang yang benar, barangkali bisa nambah, Bu. Contohnya bisa menambah PAD-nya, pendapatan asli daerahnya nambah, berarti tambah lagi anggarannya. Dengan orang yang cerdas emosional dan cerdas spiritual. Saya sehingga berkepentingan untuk itu. Dan sekaligus menata kita semuanya, ayo kita bareng-bareng bekerja. Dengan begitu alhamdulillah dengan progres 1 tahun
dengan saya melakukan pendekatan-pendekatan secara spiritual tadi? Alhamdulillah, dalam waktu 1 tahun kekompakan kita terjalin, kita bisa meraih beberapa prestasi yang dapat kita lakukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan tentunya pertanyaan yang nomor 2 sekaligus, ini juga pertanyaan yang luar biasa. Istri adalah seorang yang luar biasa bagi para suami ini, Tepuk tangan untuk ibu dulu. Karena kesuksesan seorang laki-laki itu adalah karena ada di sampingnya seorang istri yang luar biasa. Itu sehingga jangan sia-siakan para istri-istrinya nih, para laki-laki. Para laki-laki semua di sini, tolong jangan sia-siakan istrinya. Ya. Istri itu harus diberikan, yang penting istri bahagia gitu. Baik. Sehingga kalau istrinya sudah bahagia di rumah, kita kerjanya pun lebih semangat gitu. Kerja semangat, tidak dicurigai. Panjenengan kerja sana nanti telepon sama istrinya, halo di mana nih mas, ya, gitu. Tapi kalau sudah ini kita mau kerja dimanapun siang malam tidak dicurigai. Nah, karena apa? Karena kita harus menyenangkan seorang istri. Karena istri satu, kedua ibu itu adalah 2 wanita yang luar biasa. Kita harus restu dari ibu, kita harus dari istri juga, restu dari, istilahnya harus mendapat doa dari istri dan orang tua ibu. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih sudah di-spill abalannya ya oleh Pak Bupati. Prof Tuti sedikit boleh menanggapi terkait dengan pendekatan emosional, sedikit saja silakan. Luar biasa. Kalau sudah ada yang bertanya apa kiatnya, itu berarti sudah menunjukkan keberhasilan. Karena kalau nggak menunjukkan keberhasilan, Bapak tadi yang bertanya pasti tidak akan bertanya kiatnya apa ya Pak, begitu. Nah kemudian kalau tadi disampaikan kuncinya ternyata di situ Pak. Saya baru bahasa Jawanya baru ngrahito. Oh ternyata kuncinya Pak Bupati itu cerdas emosional dan spiritual. Bagaimana tidak? Emosionalnya misalnya emosionalnya 99%, ya kan? Pasti kita didorong oleh ibu yang hebat. Nah kemudian yang spiritualnya 1%. 1% untuk yang maha kuasa itu bisa kun fayakun jadi. Jadi kiatnya itu Pak. Setuju ya Pak ya? Setuju sekali. Ya, baik. Ya. Baik. Terima kasih Prof. Ada satu lagi penanya, boleh berdiri dulu, disebutkan namanya dulu karena tak kenal maka tak sayang. Boleh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwo Edi dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Izin bertanya Pak. Di tanggal 1 Desember 2023, Badan Pusat Statistik mengeluarkan data tentang IPM. Tentunya itu merupakan potret ketika Pemalang berada dalam tsunami politik. Nah, dalam perjalanannya semua stakeholder masyarakat maupun pemerintah Pemalang tentunya sudah berusaha bagaimana meningkatkan. Izin Bapak untuk bagaimana pesan yang disampaikan kepada masyarakat, petunjuk yang diberikan kepada masyarakat agar bersama-sama ikut untuk menaikkan IPM. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong, boleh ya? Ini menyoroti 1 Desember 2023. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwo Edi. IPM di Kabupaten Pemalang di akhir, kalau penilaian BPS berarti akhir tahun 2022 ya Pak Fatih ya. Akhir tahun 2022 kita nilai 67,19%. Dan saat ini di akhir tahun 2023, Desember 2023, kita mendapatkan menjadi 68,08%. Artinya ada dalam satu tahun ada kenaikan 0,82 poin, ya, 6,80. Menurut saya ini adalah prestasi. Dengan kondisi tsunami yang begitu besar Pak Edi, dengan kondisi tsunami birokrasi yang begitu meluluh lantakan, kalau bahasa agak ekstrim gitu, pada posisi bukan 0, tapi pada posisi minus.
dengan tadi itu, karena Gusti Allah tadi saya sampaikan, kita membuat bagaimana semangat orang, semangat birokrasi untuk tumbuh, untuk bergerak bareng-bareng. Ayo, alhamdulillah di tahun 2023 kita bisa meraih 0,82 poin. Artinya ini menurut saya prestasi dari Kabupaten Pemalang. Tetapi kita tidak bangga dengan itu, Pak Fatih ini. Ini kepala BPS ada di sini. Tapi kita tidak bangga dengan itu. Kita masih banyak PR yang harus kita kembangkan untuk IPM kita Kabupaten Pemalang. Salah satunya adalah dari sektor pendidikan, dari sektor kesehatan. Pendidikan di Kabupaten Pemalang menurut data lama sekolah masih sangat rendah. Hanya 6,5 tahun lama sekolah di Kabupaten Prof, di Kabupaten Pemalang. Lambat laun kita benahi. Saya sudah suruh untuk di lingkungan pendidikan, di lingkungan dinas pendidikan, ATS harus segera kembali sekolah. Anak tidak sekolah harus kembali sekolah. Kita beberapa program, Mbak Selvi, kita beberapa program Pak Edi, ada Njuh Sekolah Maning, agar para orang-orang yang tidak sekolah untuk sekolah kembali. Kita tumbuhkan juga PKBM di Kabupaten Pemalang untuk kejar ke paket A, paket B maupun paket C bagi mereka yang tidak sekolah untuk sekolah kembali. Dan kita ada gratiskan untuk para anak-anak yang tidak sekolah untuk sekolah kembali, kejar paket A di PKBM yang ada di Kabupaten Pemalang. Dan beberapa program kepada para insan pendidik. Lihat sekitar kanan kita, rumah kita. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah di situ, di samping kanan kiri kita. Empati kita kepada mereka harus pastikan di tempat tinggal kita, kanan kiri kita, bagi para insan pendidik maupun bagi PNS yang ada di Kabupaten Pemalang, ASN yang ada di Kabupaten Pemalang. Lihat kanan kiri kita, ada nggak anak yang tidak sekolah? Suruh sekolah. Empati kita adalah biayai kalau mereka tidak punya. Biaya kalau mereka tidak punya, untuk memberikan mereka semangat untuk sekolah kembali, gitu. Dan dengan begitu, alhamdulillah di tahun 2023 Pak Edi 0,82 itu menurut saya dengan kondisi yang tidak biasa-biasa saja, dengan kondisi yang luar biasa, kita bisa 0,82% IPM Kabupaten Pemalang. Saya kira itu cukup baik. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi boleh ya. Baik, Prof Tuti, tadi disinggung terkait dengan pendidikan di Kabupaten Pemalang. Boleh tidak untuk memperkuat bagaimana Kabupaten Pemalang ini betul-betul bisa menuntaskan permasalahan pendidikan? Silahkan. Iya, apa yang disampaikan Pak Bupati tadi, bahwa dalam tsunami yang dikatakan minus, untuk mencapai keseimbangan belum sampai kenaikan loh. Untuk memulihkan itu bukan barang yang gampang. Nah ini justru sudah naik 0,82. Nah ini sesuatu yang sebenarnya sangat sulit seharusnya untuk bisa dicapai ya. Kalau dengan hitungan loh Pak. Karena untuk menormalkan saja itu perlu waktu. Nah, karena dengan mungkin tim kerja yang hebat dengan pimpinan yang baik, itu mungkin bisa kita lakukan bersama-sama. Gitu. Baik, terima kasih Prof Tuti dan juga audiens yang ada di sini. Mohon maaf karena memang kita keterbatasan waktu, tidak bisa mengakomodir ya berbagai pertanyaan mungkin yang ingin menanyakan pada kesempatan pagi hari ini. Nanti lain kali lah kita bisa beri waktu lagi untuk Anda. Baik, masih ada beberapa menit terakhir. Saya ke Prof Tuti dulu nih untuk closing statementnya agar Kabupaten Pemalang ini bisa memperindah jalur untuk menuju Indonesia Emas. Silahkan. Kalau saya sih lebih gampang kepada Pemalang Mulia. Oke. Lanjutkan Pemalang Mulia yang mana maju, unggul, lestari dan berbudaya. Kalau budaya itu sudah mengkristal, itu dipecah sangat sulit. Nah untuk itu closing statement ini mungkin Pak Bupati yang bisa mungkin melanjutkan
ke pemerintahannya, artinya kepada para para staf di bawah bahwa mulia ini sangat mulia. Ya, terima kasih. Terima kasih Profesor Tuti. Pak Bupati, Pemalang Mulia, silahkan. Ya, Pemalang Mulia ini rencana pembangunan jangka panjang daerah atau disingkat RPJPD. Jangka panjang itu dalam kurun waktu 20 tahun. 20 tahun ke depan dari tahun 2025 sampai 2045. Nanti di Indonesia Emas, Bu, Prof, di tahun 2045 Pemalang Mulia, maju, unggul, lestari dan berbudaya. Maju tentunya bagaimana perekonomian baik, sekolah baik, kesehatan juga nih. Saya sampaikan juga kepada warga masyarakat Kabupaten Pemalang di akhir tahun 2023 Ibu, di bulan Desember, 12 Desember 2023 Kabupaten Pemalang mengeluarkan kesehatan jaminan kesehatan kepada masyarakat namanya UHC, Universal Health Coverage. Artinya penjaminan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang yang mempunyai KTP Kabupaten Pemalang. Jaminannya adalah kalau misalkan dirawat gratis di kelas 3 Kabupaten Pemalang. Ini juga sebuah prestasi di tahun 2023 karena tidak semua kabupaten berani melakukan itu, Ibu. Tidak semua kabupaten berani melakukan UHC. Kabupaten Pemalang alhamdulillah kita bisa melakukan launching di 12 Desember tahun 2023 dan mudah-mudahan ini bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat Kabupaten Pemalang. Tadi yang mulia mudah-mudahan di tahun 2045 Pemalang ke depan mulia dengan beberapa target-target yang ada. Dengan target yang ada di tahun 2045 itu IPM berarti 79% kira-kira dan yang lain sebagainya. Dengan segala etos kerja nanti dibagi masing-masing RPJMD di 5 tahunan. Nanti dari RPJPD nanti ada RPJMD 5 tahunan, 5 tahun dan 5 tahunan. Harapannya setiap 5 tahun ada target-target tertentu yang harus kita capai. Di 5 tahun ke depan ada target-target yang tertentu yang harus kita capai. Dan saya punya rencana di tahun 2025. Di tahun 2025 kita fokus pada 2 titik. Yang pertama adalah pengembangan sumber daya manusia dan yang kedua adalah infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan. Karena dengan infrastruktur tendangannya adalah kepada ekonomi yang maju, pendidikan yang baik dan kesehatan yang terjamin dengan membangun infrastruktur yang kuat dan berkelanjutan. Baik, terima kasih tepuk tangannya untuk Pak Bupati dan Profesor Tuti pada kesempatan kali ini. Pemalang mulia, maju, unggul, lestari dan berbudaya. Komitmen luar biasa pemerintah Kabupaten Pemalang sekali lagi untuk memuliakan warga Kabupaten Pemalang. Pemanfaatan bonus demografi menuju Indonesia Emas juga digarap seefektif mungkin agar tidak menjadi sia-sia. Melalui Kabupaten Pemalang kita banyak belajar bahwa terpaan permasalahan dapat dihadapi dan akhirnya bisa menjadi fondasi dalam mengukir prestasi yang ujungnya selalu bermuara terhadap kesejahteraan masyarakat. Sekali lagi, selamat hari lahir Pancasila. Semoga tokoh-tokoh hebat terus lahir di Kabupaten Pemalang untuk terus mengaplikasikan sila-sila Pancasila menuju Indonesia Emas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
masyarakat Pemalang dalam mengakses pelayanan publik di satu tempat dengan hadirnya MPP Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pemalang yang beralamat di Jalan Kiai Makmur nomor 11 Pemalang. Terdapat 67 layanan tersedia dari 14 pemerintah. Di antaranya, layanan unggulan seperti pembayaran PBB, PBG atau IMB, pembaruan data BPJS, KTP, hingga pembuatan kartu kuning. Manfaatkan selalu pelayanan di loket DPMPTSP terkait pelayanan perizinan OSS atau perizinan non-OSS yang meliputi pemakaian fasilitas umum, reklame, dan lainnya. Terdapat juga layanan pengaduan dan layanan informasi investasi. Pelayanan di loket DPMPTSP ini gratis dengan waktu penyelesaian rata-rata 7 hari kerja dari berkas yang dinyatakan lengkap dan benar. Hayo masyarakat Pemalang manfaatkan pelayanan di MPP atau Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Aula Kantor Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Pemalang, Jalan Kiai Makmur nomor 11 Pemalang. Mudah, cepat, dan tidak ribet. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh DPMPTSP Kabupaten Pemalang.